Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, jumpa lagi bersama Ban Baji Channel. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya lagi sama Iki Karvanot yang masih betah di sini. Gimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang proses pindah kerja. Jadi buat teman-teman yang ada di Korea atau ada yang di Indonesia itu kan ya mungkin ada sedikit informasi tentang cara-cara pindah kerja. Soalnya kan kadang ada temen yang nggak betah terus kepengen pindah kerja. Nah itu harus melewati proses-prosesnya, nggak boleh langsung seenaknya pindah kerja. Nah jadi di sini karena Ricky udah pernah pindah kerja, saya mau tanya gimana sih prosesnya, karena saya belum pernah pindah kerja. Nah, saya masih setia sama satu pabrik. Coba jelaskan prosesnya itu seperti apa aja. Ya awalnya dari mulai bilang dulu ke apa ke mandor apa kalau kita sih langsung bilangnya ke bujang. Bujang. Nah, pertama bilang dulu ke bujang misalkan. Bujang itu apa kalau di Indonesia? Bujang itu manajer lah, manajer. Manajernya. Manajer. Kita bilang bahwa kita apa gak betah di pabrik ini, pengen kerja di pabrik lain. Nanti misalkan kalau kata bujangnya oke, nanti kita naik ke kantor ketemu Sajang buat tanda tangan surat apa ya, pernyataan pindah pabrik. Itu kalau gampang ya. Soalnya di tempat saya nih juga susah. Kenapa saya itu juga susah pindah itu karena ya banyak alasan dari pabriknya juga. Jadi dari pabriknya juga bisa. Iya, susah ya. Susah sih, tergantung pabriknya. Setelah melewati proses itu gimana lagi? Setelah itu misalkan kita udah tanda tangan tanda tangan buat putus kontrak, itu kita laporan lagi ke Nodongbu. Ke Nodongbu. Ke Nodongbu. Itu laporan apa? Laporan bahwa kita sudah putus kontrak sama pabrik sebelumnya. Terus di Nodongbu nanti kita filenya maksudnya buat cari kerja lagi. Oh gitu. Nanti di Nodongbu yang ngisi-ngisi formulir kerjanya mau di bagian apa, pabrik apa, di daerah apa, nanti situ kita mau nulis sendiri. Gajinya mau berapa, mau 5 tahun tulis gaji, ingin apa ya, upah berapa, berapanya ada. Kita nulis sendiri. Jadi kita itu kalau misalkan pindah kerja itu nggak semudah yang kita pikirkan. Soalnya saya aja pabriknya itu susah banget buat pindah. Makanya saya sampai sekarang sampai 3 tahun, malah sampai 3 tahun belum pindah kerja. Walaupun dulu itu pernah pengen pindah, cuman ya karena susah juga sih. Jadi setelah proses dari pabrik udah dikasih izin, terus ke Nodongbu. Iya, terus ke Nodongbu. Informasi apa lagi? Nanti kita nunggu file atau sebelum misalkan untuk baru anggur ya, pertama kita download aplikasi TPS Topik. Ada aplikasinya? Ada aplikasinya. Itu untuk apa aplikasi kayak gitu? Untuk mengecek bahwa kita dapat apa ya, kayak kalau di Indonesia itu kayak dapat panggilan buat interview. Nama aplikasinya tuh Wigukin Goyong Wandri. Itu aplikasinya. Aplikasi dari situ kita login pakai ID card, nomor ID card. Gitu. Kalau nggak pakai nomor ID card, pakai paspor. Nah itu kan buat yang gampang ya, buat proses yang gampang ya, buat pindah kerja yang gampang, yang kalau sajangnya itu ngizinin. Iya, nah terus ada juga yang sajangnya nggak ngizinin. Itu pasti ada tuh. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Paling triknya ya. Iya, ini ada triknya. Soalnya harus punya alasan tersendiri, ya kan? Paling kalau susah nih, kebanyakan sih pada bolos kerja sehari 2 hari, kita sengaja nggak masuk. Nanti di hari ketiga kita masuk. Baru
jangan sampai 3 hari full kita nggak masuk, Iya, atau sampai 5 hari nggak masuk, nanti itu kan udah pabriknya bisa nuntut apa itu, iya ngomong bisa ke ngomong Nodemu. ke Nodemu kalau ini keluar keluar full bob Iya. nantinya jadinya Nanti bisa ilegal. dilaporkan kalau kita itu ilegal ya. Nah emang kalau kayak gitu pasti dimarahin nggak? Diomongin nggak Ya. kalau misalkan kita 2 hari tuh nggak masuk? Ya diomonginnya pasti, maksudnya Pasti. jadinya nanti sajangnya milih apa ya, sajang apa bujangnya ngomong kamu mau gimana misalkan, Ada sebenarnya mau pertanyaan ya seperti itu dari sebenarnya mau lanjut apa udah mau pindah, bener-bener pindah, ya udah pas itu langsung ngomong aja pengen pindah udah. ya. Terus juga misalkan kayak gitu susah ya. Nah ada cara lain nggak kayak lapor ke shelter atau gimana? Kalau misalkan kalau nggak ada masalah di pabriknya kayak gaji masih normal, pembayaran tepat waktu, nggak ada kekerasan, itu nggak bisa, tetap Shelter nggak bisa bantu. shelter nggak bisa bantu, kecuali kalau ada keterlambatan gaji, terus ada kekerasan, terus ada kayak apa keselamatan kerjanya diabaikan, itu baru bisa shelter bantu. Kalau semuanya kayak normal-normal aja ya shelter juga nggak bisa bantu. Nah jadi seperti itu ya, Ya, buat seperti teman-teman itu. ya. Soalnya kadang banyak teman-teman yang mungkin gimana sih yang kamu rasain, kenapa pengen pindah kerja itu apa? Alasan kamu itu pengen pindah kerja? Mungkin pengen lingkungan baru, pengalaman baru, terus Gaji ya apa gimana? yang kalau Yang paling pertama utama biasanya paling utama jadi alasan pengen pindah kerja. itu sih apa, targetnya dinaikin tapi Oh. gajinya tetap, maksudnya Target Gimana kerja. ya target kerjanya. yang biasanya berapa, misalkan hitungan 1.000 lah jadi 1.500, terus apa ya kayak Oh, jadi lebih ditekan gitu loh. Maksudnya Lebih kerjanya ditekan lebih lah. ditekan, lebih ya ditekan. kerjanya kita lebih diperas lah. Ya seperti itulah ya buat teman-teman, kalau di Korea itu ya tidak seindah dramanya. Pasti ya ngerasain sendiri, apalagi buat teman-teman yang di Indonesia ya siapin aja di mentalnya ya, intinya mental ya. Nah jadi proses-prosesnya kalau kita mau pindah kerja dari awal, pertama kita lapor ke Sajang, lapor ke bujang lah. Bujang dulu, terus Nanti kalau misalkan bujangnya Oke. bujangnya oh enggak nggak ngizinin, ngerespon apa-apa, misalkan bujangnya terlalu cuek lah, langsung ngomong ke Sajang ke apa. Sajang. Kalau ke Sajangnya oke udah, terus kita ke Nodongbu lapor diri. Nah itu mentok-mentok nih, saya mau tanya, kalau misalkan dari proses yang pertama itu nggak bisa tadi yang pertama lapor ke bos nggak boleh, terus tadi yang kedua apa? Yang itu yang pura-pura Iya pura-pura nggak pokoknya masuk. Iya tadi nggak pura-pura masuk. nggak masuk 2 hari itu nggak bisa. Terakhir ada cara lain yang mujarab apa enggak? ya pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Iya, maksudnya kita apa ya, gimana ya, pokoknya misalkan ada di situ kerjanya agak berdebu misalkan kan ya, Heeh. berdebu, terus kita ya pura-pura ini apa, dadaku sakit gitu, jadi Udah sini bilang ke ada misalkan ada kendala lah, Mm. ini dadaku sakit, atau misalkan kerjanya di bagian kayak kimia Oh iya iya. misalkan ini tanganku apa di sini gak enak Pada apa-apanya, lecet itu. pada Apa lecet dibikin lecet sendiri? ya Soalnya ada nih cerita dari teman saya ya. Katanya tuh dia udah nggak betah. Nah terus dia sama mandornya itu agak selek, agak gimana lah. Terus dilempar sama mandornya. nah berantem iya. juga nggak apa-apa berantem sama orang Korea. Masa itu ya, tapi kan bahaya juga kalau misalnya berantem sama orang Korea, bisa dideportasi. Nah itu teman saya itu malah dibikin luka sendiri. Nah itu bisa jadi alasan, tapi ya jangan jangan lah jangan kayak gitu. kalau dibikin luka sendiri ya jangan. Nah terus ada yang terakhir itu katanya bisa lewat pengacara, proses. biaya sih, Nah itu kalau mending cuman kalau lewat mending pengacara kalau pengen misalkan cuma pengen keluar tapi apa sewa pengacara, mending udah jangan keluar lah. Ya nunggu pabriknya bangkrut aja Oh. udah.
Iya, soalnya kalau misalkan kita mentok-mentok, kalau kita udah nggak betah banget, itu bisa pakai pengacara, cuman kita butuh biaya. Mm-mm. Dan biayanya mungkin kalau misalkan pakai pengacara itu nggak murah, sekitar mungkin berapa, berapa kalau misalkan pakai pengacara? Aku kurang tahu sih, paling ya Kurang tahu ya, kayaknya sejuta. 1 juta. Ya, kayaknya sejutaan lah. 1 juta itu uang Korea, kalau uang Indonesia sekitar 12 juta. Itu minim-minimnya 1 juta ya, bisa lebih gitu kan. Mending buat nganggur aja duitnya kalau gitu. Sejuta. Ya iya, itu kalau misalkan kita bisa keluar itu. Nah, Tapi efektif sih, apa maksudnya paling efektif. paling efektif sih kalau yang misalkan eh, apa ya, bolos 2 hari masuk sehari, terus bolos 2 hari masuk sehari, Kayak gitu. nanti Kesel gitu. kesel iya, Sajam kesel ini gitu. orang Niat jarang juga gitu. masuk ya, tapi kita tetap harus digaji kan full sebulan Oh kan. iya benar. Alasan ya masuk akal juga sih. Iya, mending ya udahlah keluar cari yang baru gampang gitu. Nah itu jadi buat teman-teman ya semoga sih selama kita Ya, kerja di nah, Korea ya. Ya gak enak juga sih nganggur-nganggur. Iya, nah itu, nah dari yang udah pengalaman sendiri, nggak enaknya apa kalau nganggur? Ya pemasukan nggak ada, pengeluaran terus ini ya pokoknya Itu pengeluarannya pasti gitu pasti kan. terus pemasukan nggak ada, ya itulah. Ya pengeluaran ada ya, minimal ya buat makan apalah, tapi pemasukan nggak ada sama sekali, itu kan rugi, terus rugi waktu juga, Iyalah. rugi kayak Gini loh, buat teman-teman cara kalau cari pabrik juga kan nah ada susah ya. Di sini juga susah cari pabrik, bukan nggak nggak kayak dulu. segampang dulu. Dulu gampang. Dulu gampang dulu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman entah yang belum berangkat, yang masih proses di Indonesia atau yang di sini, kalau misalkan pengen pindah, dipikir-pikir dulu ya, pikir-pikir matang. Otomatis pasti biaya kita atau uang kita itu pasti berkurang. Makanya saya juga pengen keluar juga pikir-pikir. Pasti berkurang. Seenggaknya nyari kerjaan itu enggak seminggu 2 minggu itu langsung dapat, nggak mungkin itu kan. Ya bisa aja sih. Bisa aja ya, gimana Ya milik gimana rezekinya ya ya. rezekinya, tapi kalau misalkan kita pengen dapat pabrik yang bagus, Yang ya kita harus pilih-pilih gitu kan. Kalau ya apa ya, ada plus minusnya lah, semua pabrik iya juga. sih, Ada yang gajinya gede, kerjanya agak berat. Ada yang kerjanya enak, gajinya Iya sedikit. iya benar kayak gitu ya, sama Ada aja yang sih. kerjanya enak, orang-orangnya gak enak, vendornya gak enak kan. Pasti ada kekurangan, Ya, ada ada kelebihannya. Ya, tergantung kita pengen yang kayak apa. Oh. Tapi bisa milih gitu. Ya bisa kan nanti pas interview kita lihat dulu kerjanya kayak apa. Oh iya. Nah jadi buat teman-teman ya, kalau udah di Korea ya dipikir-pikir mateng-mateng, apalagi yang pengen berangkat. Kalau udah sampai di sini mah ya harus gimana ya, harus mentalnya itu harus mental perantau lah, mental baja. Soalnya Soalnya punya channel ya belum pernah pindah ini. Ini mental walaupun banyak sifat sek ya. Nah itu kalau misalnya udah di Korea, kata-kata sifat sek itu udah makanan sehari-hari sih kalau buat saya. Ya mandornya, kalau saya sih mandornya kadang suka kata-kata seperti itu, sering ngomong, tapi ya udahlah, walaupun kadang sakit gitu dibilang kayak gitu, cuman ya udahlah, namanya kita ikut orang pasti bakal ngerasain seperti itu. Nah terus ada yang mau saya tanyain lagi, tadi kan masalah pindah kerja. Nah sekarang saya mau tanya, gimana sih proses pencarian kerja di Korea?